Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin mewawancarai Iya. dari kelas 10-5. Silakan, silakan. Perkenalkan Bapak, nama saya Amelina Najwa. Saya Fitri Alia. Nah, di sini kami juga izin mewawancarai Bapak untuk mengenai tentang riba. Apakah diperbolehkan? Boleh. Siap. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bapak Iya. ya. Apa hukum bank dalam agama Islam itu, Pak? Baik, kita jelaskan dulu tentang riba ya. Iya. Kalau riba nih. Kalau berdasarkan hukum Islam, riba itu haram hukumnya. Mengingat Allah berfirman dalam Quran wa ahalul bai'ah wa haramul riba. Nah, itu yang menjadi patokan bagi kita. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Kemudian bagaimana bang gitu ya? Iya. Bagaimana bang sebagian ulama yang ada yang berpendapat boleh subhat bahkan wajib kalau orang itu membutuhkan ya. Coba kan yang jadi haram itu kan tambahannya gitu ya, tambahannya itu jadi haram itu. Kalau tidak ada tambahan itu boleh, seperti pinjaman dengan dikembalikan seutuhnya uang. Misalkan kita pinjam 500, kembali lagi 500 itu boleh. Tapi kalau ada perjanjian dulu sebelumnya, misalkan kita pinjam 500, dikembalikannya harus menjadi 600 atau 510, itulah yang haram. Nah, menurut Bapak itu ada nggak sih bank yang haram variabel haram di zaman sekarang? Kalau diteliti memang ya tadi lah hukumnya kembali kepada Quran surat Al-Baqarah tadi ayat 275. Nah sekarang bagaimana menurut kita di negara kita kan harus sesuai Al-Quran menyatakan hati Allah itu hukum. Kita harus taat kepada pemerintah, kita harus taat kepada Rasul, kita harus kepada pemerintah ya. Jadi tergantung kita aja lah. Kita lihat tergantung kita aja. Kalau kita membutuhkan, pada siapa lagi disuruh ke bank ya, kalau kita membutuhkan. Nah hanya itu mungkin. Terus Bapak, kalau bank Islam tuh gimana memastikannya supaya tidak haram gitu, Pak? Seperti bank syariah itu ya. Iya. Betul. Ya untuk memastikan tidak haramnya itu tidak ada unsur ribanya aja, tidak ada unsur rentenirnya aja. Bunga kayak gitu. Ya, Bang. bunganya. Tidak ada unsur bunga. Tapi kan itu namanya juga kan usaha, harus ada, pasti ada tambahan walaupun bagaimana gitu kan. Iya. Nah, makanya tergantung dari kita melihatnya dari sisi mana lah. Coba Quran lah, kalau yang dinama rentenir atau ribanya itulah yang haram. Terus Bapak, menurut Bapak bank syariah ini bermanfaat gak sih sama kalau misalnya di bank ya? Ya. Ada tabung apa ya? Ada fasilitas lain gak selain di bank gitu tabungan? Kalau menurut Bapak bank syariah itu bermanfaat sekali. Karena kalau kita punya uang besar disimpan di rumah, takutnya kan hilang begitu saja. Tapi kalau difasilitasi oleh bank seperti contoh bank syariah itu bermanfaat sekali bagi kita. Mungkin itu. Fasilitas lain selain bank untuk menabung kira-kira apa ya Pak? Ada nggak sih yang dihalalkan di dalam Islam gitu menurut Bapak sendiri? Yang dihalalkan menurut Islam ya kalau menabung. Ya. Ya itulah seperti ditaruh di bank syariah kan, mungkin tidak ada tambahan. Ya, Oh, tidak ada tambahan. Menurut Bapak ini. iya. Ya, menurut Bapak ini. Kalau ada tambahannya yang lebih, ya itulah yang dikatakan halalnya itu. Jangankan orang lain ya, Bapak juga punya hutang ke bank, begitu, gitu aja, gitu, punya hutang. Mungkin orang semua lah pada punya hutang,
punya utang, baru manusia pasti punya utang. Iya. Yang penting kita punya niat untuk membayar. Nah itu intinya. Yang penting kita punya niat untuk membayar, insya Allah akan ada dalam ridho Allah begitu. Dalam hukum Jakartanya kan orang yang punya hutang besar yang dikatakan goribin itu ya, Ya. apabila dia punya hutang besar, goribin itu tidak mampu, maka wajib ditolong oleh tim mobil zakat itu, wajib ditolong, dibantu begitu. Itu hukum Islam. Jadi Islam itu supaya Iya, menjaga sekali ya. Iya, supaya menolong orang, membantu orang. Nah, itulah itu kehebatan Islam. Ya, Masya Allah. Nah, Bapak ada pertanyaan lagi nih dari Ya. aku satu lagi. Menurut Bapak, jika suatu saat nanti anak Bapak atau saudara Bapak kerja di bank nih, banknya itu bukan bank syariah, kayak bank-bank biasa sih, kayak gitu. Nah, tanggapan Bapak apa sih mengenai sang pekerja ini? Kalau urusan kerja di mana saja silakan. Ya. Yang penting itu kita lihat. Misalkan kita kerja di bank, niatnya kita ingin mendapat ridho Allah, Ya. itu aja. Tergantung niat, man. Segala sesuatu juga. Bukan ingin mendapat nilai gaji yang tinggi. Kan kita udah tahu bahwa di bank itu seperti itu, ya. Ada bunganya, ada returnnya. Yang penting tergantung kitanya. Kalau kita jadi yang bekerja untuk mendapat ridho Allah, mungkin kalau ada returnnya nggak mau makan, gitu kan? Nah, tergantung kita. Adapun yang diberikan pada kita itu gaji, Ya. gaji saja itu yang hak dimakannya itu aja. Bagus pertanyaan Neng. Nah, Bapak, pertanyaan tadi sudah cukup. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak sudah mau kami wawancarai, dan kami juga memohon maaf apabila ada perkataan yang tidak tepat ataupun kurang tepat. Bagus pertanyaannya. Pokoknya dari Bapak tolong atur salam kepada Bapak Malik, kepada Pak satu lagi Pak Eda. Oh iya. Itu Pak Abdul Malik dulu sering ke sini. Ya, Oh. salam gitu ya. Semoga semuanya kalian semuanya punya ilmu yang bermanfaat, Amin. menjadi anak yang solehah, Amin. taat kepada orang tua. Ya, itu doa orang tua pasti mustajab. Ya. Dalam situasi sekarang nih, Iya. itu aja. Kemudian harus taat kepada guru lagi. Insya Allah barokah ilmu yang ada. Amin, 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 amin. Oh ya Bapak, tadi tuh di awal kita lupa nih nanyanya. Nama Bapak tuh siapa Ya. sih? Nama Bapak itu Pak Sudarjat aja. Oh, sengaja. Sudarjat SAG gitu aja. SAG gitu aja. Ya. Terus Bapak di sini sebagai pengelola di Atakwa, Bu itu ya, Ibu tahu. Kemudian di sini sebagai ketua BKM di sini. Kemudian di sini Bapak juga mengelola Majlis Taklim, bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian madrasah lagi. Madrasah banyak. Mungkin ini dulu pernah belajar di sini. Masih ada orang tua Bapak begitu. Bapak terima kasih Ya. banyak ya. Ya. Bapak. Mudah-mudahan Bapak ya. Ya, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sukses ya. Ya. Amin.